Kan ada orang yang ketika anaknya meninggal kecewa dia nggak terima. Nah ini versi yang terima. Ya Allah, ini orang ketika anaknya meninggal dia tetap memuji engkau. Dia tetap mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kan apa? Pasti akan kembali kepada Allah. Gitu. Kan Allah yang punya. Gitu ya. Nah, fayaqulu, maka kemudian berfirman lagi Allah Ta'ala, malaikat, karena dia nggak kecewa, karena dia terima dengan kodok kodarku mewafatkan anaknya, buah hatinya, ibnu, buatkan suatu bangunan li abdi kepada hambaku itu, baitan akan suatu rumah, fil jannati di dalam surga, istana ya. Wasamuhu, dan namakanlah dia baital hamdi, rumah pujian atau istana pujian. Jadi nahaitukum, dahulu aku melarang kalian an ziyaratil kuburi, untuk ziarah ke kuburan. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian padanya. Ya, ziarahlah kalian ke kuburan. Dulu waktu Nabi masih dakwah di Mekah, itu Nabi sempat melarang untuk orang-orang berziarah ke kuburan. Kenapa? Karena saat itu adatnya masih adat jahiliyah. Ya, orang masih banyak yang nyembah kuburan. Jadi bukan didoain, beneran disembah, diminta. Nah, sejak periode di Madinah 10 tahun ya, walaupun masih ada ayat-ayat tentang tauhid ya, tapi umat Islam saat itu sudah dianggap kuat akidahnya. Makanya diperbolehkan oleh Rasulullah untuk ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 1021. An Abi Sinan, dari Abu Sunan radhiyallahu an, qala, berkata beliau, dafantu, aku pernah menguburkan ibni, akan anakku, Sinanan, yang bernama Sinan. Makanya dipanggilnya Abu Sinan, bapaknya Sinan. Wa Abu Tolhata, dan adapun sahabat Abu Tolha, ini nama sahabat Nabi juga, Al-Khawlaniyu, yang bangsa Khawlani, itu jalisun, duduk, ala syafiril qabri, di tepian pemakaman atau di tepi kuburan. Kalau bahasa kita di samping ya. Falamma aradtu, maka tatkala aku hendak al-khuruja, untuk keluar, maksudnya untuk pergi dari pemakaman, akhoda, maka dia memegang di tanganku itu. Jadi pas Abu Sinan ini selesai menguburkan anaknya, pas dia mau pergi, dipegang tangannya sama Abu Tolha. Faqala, maka berkatalah ya Abu Tolha kepada Abu Sinan, ala ubashiruka, mau nggak kamu aku beritahu kabar gembira, ya Aba Sinan, wahai bapaknya Sinan, yang anaknya ini meninggal ya. Qultu, aku berkata, kata Abu Sinan, bala, tentu, wahai Abu Tolha. Faqala, maka berkatalah Abu Tolha, bilang, melanjutkan kepada Abu Sinan, hadasani, telah menceritakan kepadaku, Abdohaku, yaitu Imam Abdohak bin Abdurrahman bin Arzab, an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, salah satu sahabat yang paling sepuh ya, yang kemudian keturunannya merumuskan riwayat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya disebut Asy'ariyah. Anna Rasulullah
sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berkata, idza mata, ketika meninggal, ketika mati, waladul abdi, anaknya seorang hamba. Andai kata ada orang Islam, ya, hamba Allah, dia punya anak, baik laki-laki maupun perempuan ya, masih kecil, belum balik, ya berarti usia di bawah 15 tahun, ya masih balita termasuk. Kok dia meninggal? Ya, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala limalaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Allah berfirman menyampaikan kepada malaikatnya, qabattum, apakah kalian mencabut nyawa walada abdi, anaknya hambaku itu. Jadi malaikat pencabut nyawa ditanya nih, apa kalian mencabut nyawa anak hambaku itu? Fayaquluna, maka mereka pun berkata, na'am, iya ya Allah. Ya kan tentunya atas izin Allah, atas perintah Allah. Kalau aslinya mah Allah tahu, nggak usah nanya ya. Jadi pertanyaan di sini bukan karena Allah nggak tahu, tapi untuk menunjukkan diskusi antara Allah dengan malaikat. Fayaqulu, maka berkata lagi Allah Ta'ala, qabattum, kalian itu telah mencabut sama rotafu adihi, buah hati hambaku itu. Oh berarti kamu udah mencabut buah hatinya gitu. Fayaquluna, maka mereka berkata lagi, na'am, iya ya Allah, saya cabut nyawa anaknya, saya cabut nyawa buah hatinya itu. Fayaqulu, maka kemudian berkata lagi Allah Ta'ala, mada qala abdi, apa yang telah dikatakan oleh hambaku itu? Dia marah-marah enggak? Dia sebel enggak? Dia kecewa enggak anaknya meninggal? Fayaquluna, maka mereka berkata, para malaikat ngomong, oh enggak ya Allah, tapi hamidaka, mereka tetap memuji engkau ya Allah, wastarja'a, dan membaca istirja. Apa tuh istirja? Istirja apa istirja? Terus ngaji bertahun-tahun gak istirja, wah parah ini. Istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kalau astagfirullah istighfar ya. Kalau alhamdulillah tahmid. Kalau Allahu akbar takbir. Kalau istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh diparah-parahin. Masa istirja juga tahu. Nah, ditanya kan sama Allah tuh. Terus mereka marah nggak? Mereka kecewa nggak anaknya dimatiin, anaknya diwafatin, buah hatinya harus dikubur? Ini bukan yang versi kecewa ya. Kan ada orang yang ketika anaknya meninggal kecewa dia nggak terima. Nah ini versi yang terima. Enggak ya Allah. Ini orang ketika anaknya meninggal dia tetap memuji engkau. Dia tetap ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kan apa? Setiap yang dimiliki Allah itu pasti akan kembali kepada Allah. Gitu. Kan Allah yang punya. Gitu ya. Nah, fayaqulu, maka kemudian berfirman lagi Allah Ta'ala. Apa yang dibilang tuh? Ibnu. Diambil dari kata bana, bunia, buatkan, bangunan. Ibnu, bangunkan. Ya, buatkan suatu bangunan li abdi, kepada hambaku itu. Malaikat, karena dia nggak kecewa, karena dia terima dengan kodok-kodarku mewafatkan anaknya, mencabut buah hatinya, maka buatkan untuk dia itu, hambaku itu, baitan, akan suatu rumah. Ya, tentunya fil jannati, di dalam surga. Kalau surga bukan rumah tapi istana ya. Wasamuhu, dan namakanlah dia ya, rumah tersebut dinamakan Baital Hamdi, rumah pujian atau istana pujian. Jadi kalau ada orang dulu pernah punya anak, mungkin usia sebulan meninggal, usia 2 bulan meninggal, atau udah gede 6 tahun 7 tahun, pokoknya belum balik ya, belum balik dia kok udah meninggal, tapi orang tersebut nggak kecewa, orang tersebut nggak marah, orang tersebut nggak histeris lah gitu ya. Kalau sedih boleh nggak sedih?
Sedih mah boleh tetap, kayak bahasan kemarin ya. Sedih mah tetap boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Jangan sampai ya menunjukkan histeris, meraung-raung dan sebagainya. Kalau sekedar sedih doang boleh. Lah kok dia kok terima tuh dengan takdir Allah, dengan qada-qadar Allah atas meninggalnya anaknya. Udah bayangin Bu, bukan anak kita aja kita sedih, kan gitu ya. Saya beberapa kali nemuin orang tuh anaknya tuh meninggal ya, sampai dibawa sendiri dari rumah sakit ya kan. Beberapa kali lah saya nemuin, umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, ketika orang itu sabar, ketika orang itu nerima, ketika orang itu pasrah dengan takdir Allah ya, lalu kemudian dia istirja ya, yakin secara keimanan bahwa kepada Allah lah semua makhluk itu akan kembali, maka orang itu dikasih bonus sama Allah berupa Baitul Hamdi, yaitu istana pujian yang ada di surga ya. Makanya ada riwayat ya, bahwa Nabi sendiri kan ditinggal mulu sama anaknya waktu masih kecil ya. Dari berbagai anaknya Nabi, khususnya yang laki, Qasim, Abdullah, itu meninggal pas masih kecil ya. Itu Nabi juga sedih sama itu. Khusus anak yang belum balik, ketika dia meninggal maka diasuh sama Nabi Ibrahim ya. Anak-anak yang diwafatkan oleh Allah itu langsung menuju Nabi Ibrahim ya, ditarik ke langit ke-4, diasuh sama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada anak-anak tadi yang meninggal itu di usia kecilnya itu untuk selalu mendoakan orang tuanya supaya nggak lupa. Nah, kelak nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, di akhirat, terlebih lagi kita masuk surga, kita bakal ketemu sama anak kita itu. Kalau kita pernah punya anak waktu kecil meninggal. Makanya bahasanya ulama itu, anak kecil yang meninggal itu menjadi tabungan akhirat untuk orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya bisa nerima takdir ya, kalau orang tuanya bisa pasrah, kalau orang tuanya bisa nerima keadaan bahwa dia ditinggalkan sama anaknya gitu. Kalau orang tuanya nggak bisa terima ya berarti nggak bisa nolong dia, maksudnya gitu, nggak bisa menjadi tabungan orang tuanya, nggak jadi tabungan akhirat gitu ya. Jadi ketika seseorang itu ditinggalkan anaknya, di satu sisi memang ya sakit, sedih ya, kecewa mungkin, tapi jangan berlebihan, karena di sisi lain justru itu menguntungkan ya. Di sisi lain menguntungkan orang tersebut, menguntungkan bapak ibu yang anaknya ditinggal. Ketika ditinggal sama anaknya yang masih kecil itu, maka dia menjadi persiapan tabungan akhirat. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dengan nomor hadis 499. An Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu an, qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum, dahulu aku melarang kalian, an ziyaratil kuburi, untuk mengunjungi kuburan, untuk ziarah ke kuburan. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian padanya ya, ziarahlah kalian ke kuburan. Dulu waktu Nabi masih dakwah di Mekah, berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? Nggak tahu lagi? Astagfirullah. Jadi kalau ngajar mama. Dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Ingat-ingat, Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi berapa tuh? 63. Berarti Nabi wafat usia 63 gitu, Mbak. Mama padahal ngajinya banyak, bingung saya kadang-kadang. Itu yang saya bingung mama tuh, itu ngaji di mana-mana ya kan, pulang bawa berkat. Tapi ditanyain begini aduh ya. Sampai serapopo, tenang aja. Yang penting ngaji benar. Nah, waktu Nabi berada di Mekah ya,
itu Nabi sempat melarang untuk orang-orang berziarah ke kuburan. Kenapa? Karena saat itu adatnya masih adat jahiliyah, ya. Orang masih banyak yang nyembah kuburan, ya. Kuburannya diagung-agungin. Kalau bahasa kita dikeramatkan, ya. Nah, jadi bukan didoain, dikeramatkan. Jadi disembah, beneran disembah, diminta. Ya, misalnya yang meninggal di situ leluhurnya, ya. Wahai leluhur saya, gitu ya, Sing Bau Rekso, gitu kan. Saya pengen punya hajatan, tolong mudah-mudahan hajatan saya lancar, gitu kan. Nah, minta tolong sama leluhurnya itu, Sing Bau Rekso itu. Nah, itu kayak begitu zaman dulu, zaman Nabi itu. Nah, makanya Nabi melarang saat itu untuk orang berziarah ke kuburan. Tapi fazuruha, kata Nabi, sekarang ziarahlah kalian. Kenapa? Karena periode di Mekah itu memang Nabi punya misi, punya tujuan untuk menguatkan akidah, untuk menguatkan tauhid. Nah, sejak periode di Madinah 10 tahun, ya, walaupun masih ada ayat-ayat tentang tauhid, ya, tapi umat Islam saat itu sudah dianggap kuat akidahnya. Makanya diperbolehkan oleh Rasulullah untuk ziarah kubur. Nah, ini yang kadang-kadang disalahpahamin sama saudara-saudara kita yang nggak mau ziarah kubur. Nabi nggak mau perbolehkan ziarah kubur. Itu hadisnya yang dulu, ya, waktu Nabi masih di Mekah. Baca dong hadis kedua di Madinah. Ketika hadis kedua di Madinah, justru Nabi menyuruh fazuruha, maka sekarang kalian silakan untuk berziarah, gitu. Ini ziarah siapapun, Bu, nggak ulama doang, khususnya orang tua kita. Dan saya sangat ya merekomendasikan usahakan perbanyak ziarah makam orang tua, ya, karena ya orang tua itu yang paling mujarab sebetulnya. Ya, ustadz, guru, kiai mah nggak pati mujarab sebetulnya. Ya mujarab kalau bener, ya setepak bener gitu aja. Kalau pas tepak gak bener ya nggak juga kan gitu. Jadi saya kadang suka lucu ngelihat orang-orang tuh, ya, ziarah kemana-mana tapi bapak ibunya kagak diziarahin, kasihan. Ya, yang penting justru bapak ibu kita ziarahin. Loh, emang mereka bisa tahu bolak-balik saya sampein ini akidah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita. Darul barzah, alam barzah tuh ketika orang meninggal kan masuk alam barzah, ya, itu masih alam dunia, bukan alam akhirat. Maka kalau ditanya emang dia tahu, dianya emang lihat kita, bapak ibu kita ngelihat kitanya yang kagak ngelihat. Iya, kenapa? Karena kita masih tertutup sama fisik nih, ya, kita masih tertutup sama zohir badan kita ini. Orang kalau udah meninggal maka kan zohirnya lama-lama hancur, karena dipisahlah zohir dia dengan batini dia, ya, fisik dia dengan roh dia dipisah. Nah, rohnya mah tetap ada di situ, dia ngelihat anaknya datang, cucunya datang, doain, ya, Al-Fatihain, baca Yasin misalnya gitu dan sebagainya. Itu bapak ibu kita ngelihat. Ya, ntar juga bapak ibu gitu sama. Ibu meninggal, anak kita datang, kita ngelihat. Nggak percaya coba aja. Bener. Jadi karena alam kubur itu, alam barzakh itu masih bagian dari alam dunia, makanya masih terhubung. Nah, ini kesalahpahaman saudara-saudara kita. Orang mati mah gak usah didoain, udah sama aja misalnya gitu kan. Oh, disedekain gak nyampe, wah, gitu. Gak usah ziarah kubur, ya, karena dia menganggapnya orang yang mati itu sudah masuk alam akhirat, padahal bukan. Alam akhirat itu apa? Ya nanti kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau udah bumi dihancurin. Nah, iya, itu kiamat, itu namanya alam akhirat. Bumi dihancurin, planet bertabrakan, ya, matahari timbul dari barat, ya kan, bulan dihancurin, semuanya alam semesta dihancurin. Nah, itu kiamat. Akhirat itu baru nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ibu bawa badan sendiri, saya bawa badan sendiri, ya, anak kita bawa badan sendiri. Nggak ada urusan tuh, nggak bisa nolong tuh, kecuali kita udah masuk surga. Kita masuk surga bisa nolong. Misalnya kita masuk surga duluan nih, kita cari bapak ibu kita mana nih, kok kagak ada kok. Wah, ternyata masih dihisap, masih dihitung. Nah, kita udah nungguin di pintu surga. Nah, misalnya gitu, ya, dilalahnya ada seorang calon penghuni surga yang bapak ibunya kok ditakdirin masuk
neraka, maka orang tersebut bisa minta kepada Allah, ya Allah, ini bapak ibu saya, tolong jangan dimasukin ke dalam neraka. Saya kan calon penghuni surga, saya pengen bapak ibu saya bersama saya juga masuk ke dalam surga. Itu kalau anaknya sudah mau masuk surga. Tapi kalau pas dihisab, dihitung dulu masing-masing, belum bisa nolong. Ya bedain ya. Nah itu kejadian nanti di alam akhirat. Kalau di alam barzah, di alam kubur, itu masih alam dunia. Makanya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang doain, orang sedekain, orang ngasih hadiah pahala, sampai pasti sampai, nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena masih satu alam, yaitu alam dunia. Bedanya kita masih punya fisik, kita masih punya zohir, sedangkan mereka yang meninggal sudah tidak punya fisik, zohirnya sudah diangkat. Itu aja. Makanya kalau kita datang ke kuburan siapapun, mau kiai, mau habaib, mau ulama, itu beliau ngelihat kita. Makanya Nabi itu ketika mau meninggal itu kan dia bilang, jangan lupa kalian sepeninggal saya nanti banyak-banyak bersolawat kepada saya. Karena solawat-solawat kalian itu akan langsung dihantarkan oleh malaikat kepada saya. Nah orang-orang sahabat saat itu nanya, ya Rasul, kan kau saat itu sudah meninggal, masa sih diantarin sampai kepada engkau? Maka Nabi kemudian bilang, iya, secara fisik saya sudah wafat, tapi Nabi itu secara ruh itu selalu dijaga oleh Allah. Begitu pula dengan arwahnya kaum mukminin, orang-orang yang beriman pada Allah, arwahnya dijaga. Makanya ini yang membedakan nih. Nah kalau andai kata ada orang, ya nauzubillah misalnya ahli kubur, dia min ahlil adab, ya, dia termasuk golongan yang harus diazab. Maka ketika dikirimin Fatihah, dikirimin hadiah pahala, Yasin dan sebagainya, maka azabnya dikurangi. Itu yang membedakan. Sedangkan kalau dia min ahli rahmah, kalau di kuburannya dia dapat rahmat Allah, dapat kesenangan, maka kalau keluarganya ngadiahin pahala, dia sedekain misalnya, bacain Yasin dan sebagainya, maka si orang tadi yang di kuburan tadi, maka dia akan ditambahkan kesenangannya, ditambahkan rahmatnya. Jadi doa, sedekah, hadiah pahala kepada orang yang meninggal itu nggak ada ruginya, mau dia baik ataupun dia buruk ya. Kalau dia baik maka ditambah kebaikannya, rahmatnya, kesenangannya di kuburan. Kalau dia buruk maka dikurangin azabnya, ya, dikurangin siksanya. Nah, jadi biar paham ya, ketika Nabi di Mekah memang Nabi sempat melarang sahabat jangan sampai ziarah. Tapi ketika Nabi sudah di Madinah, sahabat imannya udah kuat, Bu. Ya ibarat orang baru belajar ngaji sama orang yang udah ngaji lama kan beda. Ya makanya ketika sahabat udah kuat imannya, ya di Madinah itu kemudian diperbolehkanlah sahabat untuk mengunjungi atau ziarah ke makam-makam. Wa nahaitukum, dan dahulu aku melarang kalian an-luhumil adhahi, untuk memakan daging kurban. Nih, dengerin nih. Fauqa salasin, ya, yang mana telah lebih dari 3 hari. Fa'amsiku, maka sekarang ambillah oleh kalian ma badalakum, apa-apa, maksudnya daging ya, yang masih baik bagi kalian. Dulu Nabi itu melarang waktu masih di Mekah ya, sekali lagi ya. Kalau dulu berarti Nabi masih di Mekah. Nah ini Nabi bicara, Nabi bersabda sudah ada di Madinah. Nah Nabi bilang dulu saya melarang kalian makan daging korban. Satu, secara utuh. Yang kedua, kalau daging korban itu sudah lebih dari 3 hari, berarti hari Tasrek. Nah ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, dihapus nih hukum ini, ya, sama tadi seperti hukum ziarah ke kuburan, ya. Nah Nabi bilang sekarang kalau kalian korban silahkan kalian makan. Dalam fikih dimaksimalkan 1/3, ya. Kalau kita korban maksimal 1/3. Misalnya ibu korban kambing nih, maka ya udah paha kanan belakang itu ya 1/3. Nah sisanya disedekahin. Jadi untuk orang yang korban itu ada 3 bagian. 1/3 untuk dia diperbolehkan. Kalau bisa diambil, jangan kagak malah. Kalau enggak jadi nggak dapat berkahnya ya. Jadi ambil berkahnya. Terus yang kedua dihadiahkan kepada fakir miskin. Yang ketiga dihadiahkan kepada para tetangga dan saudara. Nah jadi ada 3 bagian ketika orang berkurban, ya. Nah
Nabi dulu itu awalnya sempat ngelarang. Orang kalau udah korban ya korban udah kasih ke orang lain, ngapain diambil gitu. Nah ini kadang-kadang nih, lagi-lagi nih, ini pemahaman kayak gini masih banyak orang di kampung, ya kan? Iya, berarti ngajinya kagak kelar. Ya, ngajinya waktu baru Nabi hadisnya di Mekah, dia nggak mempelajari ketika hadis Nabi di Madinah, padahal jelas hadisnya. Ini riwayat Imam Muslim ya. Riwayat Imam Muslim berarti sahih ya, sama kayak Imam Bukhari. Nah jadi Nabi bilangin, ya dulu emang saya pernah melarang, sekarang nggak apa-apa, ambil daging korban. Bahkan Nabi aja tuh kalau beliau korban ya, beliau tetap makan bersama keluarganya. Dan daging yang beliau senang itu ati. Ya, jadi Nabi itu ngambilnya ati kambingnya. Jadi diperbolehkan ya, maksimal sepertiga. Kecuali memang korbannya kita nazarin, nah itu lain lagi. Kalau kurban nazar wajib harus dikasih semua. Misal ya, ibu punya hajat, misalnya lagi jual sawah di kampung. Wah nanti saya kalau seandainya sawah saya di kampung kejual, saya korban sapi 1 ekor. Misalnya gitu kan. Dilalah kejual tuh. Sawah misalnya harganya 100 juta ya. Ibu beli sapi 20 juta. Karena sapi tersebut ya kurbannya itu karena nazar, maka nggak boleh dimakan. Itu bedanya. Tapi kalau bukan nazar, maka nggak apa-apa, bahkan sunnah untuk makan dari kurban kita itu. Nah terus yang kedua, korban itu dulunya sama Nabi nggak boleh dimakan kalau udah lebih 3 hari. Jadi dulu adat jahiliyah ya bu, adat jahiliyah tuh ketika orang motong korban di depan Ka'bah tuh, samping-samping Ka'bah itu kambing digeletakin bu, daging digeletakin, siapa aja silakan makan. Jadi dari zaman Abu Lahab, Abu Jahal, waktu orang-orang kafir pembesarnya masih hidup ya. Jadi korban itu bukan baru pas zaman Nabi Muhammad ya. Itu dari zaman Nabi Ibrahim udah ada, terus turun temurun sampai di zaman Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu presidennya Abu Jahal ya. Abu Jahal itu kalau pas lebaran haji bahasa kita ya, tanggal 10 Zulhijjah, itu motong hewan kurban ya, kalau bahasa kita disembahin ke berhala. Nanti kan bedanya di situ aja. Kalau kita diniatkan untuk kurban kepada Allah, ya sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Nah kalau Abu Jahal, Abu Lahab dan CS ya teman-teman itu dipersembahkan buat berhala mereka. Itu setelah dipotong bu, itu digeletakin. Silakan siapa aja rakyat kota Mekah yang mau makan gratis. Makanya orang miskin segala macam pada ngambil tuh ke Ka'bah, ngambil potongin daging. Tapi nggak boleh dibawa pulang, secukupnya doang. Mau ngambil paha, bawa paha gitu ya. Kambing, sapi, onta depan Ka'bah tuh banyak berjejeran di depan berhala-berhala itu. Nah makanya sama Nabi waktu itu dilarang kalau udah lebih dari 3 hari ya, yaumut tasyrik ya, hari tasyrik. Nah ketika Nabi memandang sahabat Islamnya sudah kuat, imannya sudah kuat, maka diganti lagi tuh ya, diganti hukum seperti tadi ziarah kubur. Maka diganti sama Nabi, kalau daging itu masih bagus, kalau daging itu masih layak, walaupun lebih dari 3 hari, silahkan makan. Karena sahabat saat itu udah bisa bedain secara ilmu pengetahuan ya, daging mana yang masih layak buat dimasak, daging mana yang sudah busuk nggak layak dimakan gitu ya. Waktu di zaman jahiliyah, ya maaf bahasa kasarnya kagak bisa bedain. Iya pokoknya ada daging abok aja udah. Itu makanya Nabi kemudian mengganti hukum tersebut. Terus wanahaitukum, dan dahulu aku kata Nabi melarang kalian an-nabidhi, untuk meminum perasan sari anggur, illa fisikoin, kecuali berada pada wadah. Fashrobu, maka sekarang bolehlah kalian atau minumlah oleh kalian fil askiyati, pada wadah atau pada tempat-tempat, kuliha semuanya, wala tashrobu, namun jangan kalian minum ya muskiron, akan minuman yang memabukkan. Dulu Nabi pernah melarang meminum perasan anggur. Kenapa? Karena anggurnya itu jadi miras bu, minuman keras ya, tuak ke zaman dulu ya. Kalau sekarang apa, ciu ya, segala macam lah, kopi miring segala macam tuh ya, anggur merah. Kopi miring ada itu namanya, anggur merah macam-macam lah ya. Nah dulu itu anggur itu diperes ya, diperes kemudian sarinya itu bukan anggurnya sendiri ya, tapi sarinya itu dilarang sama Nabi diminum karena khawatir orang Islam saat itu nggak bisa bedain
mana yang homer, mana yang minuman keras, mana sari perasan anggur. Ya, makanya sama Nabi diharamin dua-duanya, mau homer ke, mau perasan anggurnya ke, haram. Nah, seiring berjalannya waktu, lagi-lagi kan umat Islam makin cerdas, makin pinter, ya, teknologinya juga makin bagus. Akhirnya bisa bikin kismis. Kismis itu dari anggur loh, ya, anggur yang dikeringin. Jadi airnya diambil, perasannya diambil, ya, terus dikeringin jadi kismis. Itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Jadi kalau ibu makan kismis itu belum tentu yang kismis kemarin, bisa jadi 5 tahun yang kemarin itu, ya. Nah, itu ketika perasan anggur tadi, ya, sudah bisa dibedakan sama sahabat. Oh, ini perasan anggur nih, oh ini mirasnya nih. Ketika sudah dibedakan sama Nabi, maka diperbolehkan diminum. Karena zaman dulu itu ya orang itu, karena di Arab ya Bu, mayoritas itu nanamnya kalau nggak korma ya anggur untuk ekspor, ya kalau misalnya kita untuk dijual keluar. Adapun kalau makanan lain misalnya gandum gitu ya, itu cuman musiman. Tapi kalau korma, anggur itu tiap bulan berbuah. Kalau di Arab beda sama di kita ya. Kalau di kita kan anggur kan musiman juga, mungkin korma ada tapi juga musiman. Kalau di Arab enggak. Di Arab itu yang namanya anggur sama korma itu tiap bulan berbuah. Jadi tiap bulan itu bisa panen. Makanya termasuk kebutuhan pokok ya. Nah, kalau korma makaruan, emang makanan pokok mereka di sana korma. Lah kalau anggur ini kan sisanya banyak nih. Makanya diawetkan dengan cara tadi, diperes. Ya, peresan sari anggurnya itu diminum, yang anggurnya sendiri peresannya itu jadi kering, jadi kismis buat makanan juga. Itu biasanya ditabur ke roti ya, kalau orang-orang Arab tuh ditamburin ke roti gandumnya itu. Nah, makanya kan ketika sahabat dilarang sama Nabi minum perasan anggur, berarti perasan anggur saat itu banyak yang dibuang. Ya, saking sahabat nggak bisa bedain mana homer, ya, mana tuak, mana ciu, mana anggur merah itu, ya, yang sama dengan perasan anggur. Makanya Nabi melarang. Ketika sudah di Madinah, sahabat sudah mulai pinter, imannya juga sudah kuat, maka diperbolehkan sama Nabi meminum perasan anggur. Bukan anggurnya sendiri yang mabok itu ya. Kalau yang maboknya itu nggak boleh. Nah, ini menunjukkan adanya satu perubahan hukum ya dalam Islam. Jadi dalam Al-Quran dan dalam hadis itu nggak semuanya mutlak. Makanya perlunya ngaji sebetulnya gitu. Ada beberapa hukum yang diganti, ya, diganti antara hukum yang dulu dengan hukum yang Nabi terbaru. Seperti tadi, dulu Nabi melarang ziarah kubur, terus kemudian ketika di Madinah Nabi memperbolehkan ziarah kubur, gitu ya. Terus tadi Nabi nggak memperbolehkan makan daging kurban, kemudian Nabi memperbolehkan makan daging kurban. Terus sebelumnya Nabi pernah melarang minum perasan anggur. Nah, sekarang Nabi memperbolehkan minum perasan anggur. Nah, itu dalam hukum agama ya, dalam hukum Islam, penghapusan atau perubahan daripada hukum-hukum tersebut itu tetap ada dalilnya ya, ada di Quran maupun ada di hadis. Insya Allah kalau ibu nanti belajar fikih segala macam tuh belajar tuh ya, jadi nggak semua hukum itu yang orang awam tahu itu benar ya. Kayak tadi nggak boleh makan korban, padahal ternyata boleh. Jadi mereka belajarnya nggak kelar. Memang ada hadis Nabi yang melarang makan daging korban, masih ada. Nah itu kan hadis Nabi tetap disampaikan. Cuman kan hadis yang keduanya harus disampaikan juga nih, bahwa Nabi itu sekarang memperbolehkan gitu. Memang ada dulu hadis Nabi itu melarang ziarah kubur, ada. Sampai sekarang pun tetap ada. Dan itu yang dipakai orang-orang yang nggak senang sama orang ziarah kubur. Nabi melarang nih hadisnya. Nah, dia nggak bacain hadis yang kedua ini, bahwa Nabi dulu pernah melarang ziarah kubur, kalau sekarang memperbolehkan. Itu bedanya. Gitu. Makanya karena dari sini kita bisa ambil kesimpulan, seseorang itu bisa menaikkan taraf hukumnya ya kalau keimanan keislamannya sudah kuat. Ini berlaku secara umum ya. Jadi kita ambil kesimpulan begitu. Dari pelajaran ini Nabi mengajarkan kalau orang imannya sudah bertambah, syariatnya sudah semakin kuat, maka levelnya pun harusnya sudah semakin bertambah juga. Maksudnya gini Bu, dulu mungkin ya, dulu ibu mungkin waktu sholat, ngaji segala macam masih pikirannya dunia lah. Ya sholat pengen rezeki lancar, kan gitu. Ibadah pengen rezekinya
lancar. Nah, seiring bertambahnya ilmu, seiring ibu ngaji macam-macam ubah. Walaupun tetap boleh punya niat kayak gitu, tapi sekarang mulai ubah. Ya Allah, saya ngaji, saya sholat, saya ibadah, melakukan ini semua atas dasar saya pengen dapat ridho Engkau, atas dasar saya pengen dapat rahmat-Mu ya Allah. Diubah tuh, ya. Jangan lagi seperti dulu, karena kalau ibu kayak begitu berarti ibu kagak naik level kayak tadi sahabat Nabi. Nabi ini pengen naikin level sahabatnya, gitu ya. Dulu ya kamu saya larang karena imanmu belum kuat. Sekarang imanmu udah kuat, naik level beda. Orang kalau naik level itu ya otomatis secara keseharian juga harusnya beda, termasuk di dalam hal ini adalah ibadah. Dulu oke, kita sholat, kita ngaji gara-gara pengen laris. Jadi sholat tuh kayak penglarisan, ya. Ngaji itu kayak pengasihan jadinya, jadi dukunnya kita, iya. Tapi nggak apa-apa, kan itu waktu itu masih awam. Nah sekarang jangan, maksudnya sekarang ketika kita ngaji, kita sholat, kita ibadah, niatkan benar-benar murni karena pengen dapat ridho Allah. Nah berarti kalau kita sampai derajat itu, kita berarti naik tuh, ya, naik dari level yang dulu masih level 1 lah ya, naik kepada level 2 dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.